Oke, terima kasih udah klik video kali ini dan untuk tutorialnya kita akan bikin tas Hanai handbag. Untuk ukuran tinggi tasnya di 18 cm, kemudian untuk ukuran alas diameter 14 cm. Untuk bahan kita gunakan 2 gulung benang polyrub yang 2 mm dan untuk hakpen kita gunakan hakpen nomor 6 atau 3,5 mm. Oke, langsung aja kita bikin magic ring. Ini untuk bagian alas bulatnya ya. Kemudian kita tarik benang, tusuk rantai 1 kali. Nah, seperti ini untuk magic ringnya. Kemudian kita isi dengan 6 tusuk single crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita hitung pastikan ada 6 jumlahnya. Kemudian kita tarik sampai rapat, sampai tidak berlubang. Seperti ini. Kemudian kita akan akhiri baris pertama itu seperti ini. Kita ambil loop bagian depan, kita tarik bagian ininya, kita tarik sampai dia mepet ya, seperti ini. Kemudian kita lanjut baris kedua, kita masuk di lubang yang sama, kita ambil kedua loop. Nah, seperti ini di stitch pertama ya, di baris pertama. Kemudian untuk ini kita akan masuk baris kedua, kita bikin INC 6 kali. Ya, kita hitung 1, kemudian masuk di lubang yang sama. Jadi untuk lubang bagian pertama ini emang kita agak full effort ya. Oke, ini udah 2 tusukan dalam 1 lubang. Masuk lubang berikutnya kita isi 2 tusuk single crochet juga. Jadi untuk ini namanya tusuk INC ya, atau increase, yaitu tusuk penambahan. Ulangi lagi di lubang ketiga, kita bikin 2 tusukan. Jadi untuk tusuk INC ini kita bikin di semua lubang. Jadi kita bikin 6 kali ya. Dan nanti untuk hasilnya akan ada 12 tusukan di baris kedua. Oke, ini kita lanjutkan ya. Kita isi masing-masing tusuk INC di setiap lubang. Oke, lanjut di lubang berikutnya. Ini lubang terakhir atau lubang nomor 6. Oke, ini udah selesai. Kemudian kita pastikan untuk jumlahnya itu ada 12 tusukan. Nah, setelah benar kita akan langsung masuk ke bagian ini. Ini adalah stitch pertama di awal baris. Kita ambil loop bagian depan aja, kita tarik seperti ini. Kita tarik hingga mepet, kemudian kita lanjut baris ketiga. Dan untuk hitungannya itu di lubang pertama kita akan isi dengan tusuk INC, kemudian lubang berikutnya SC, ulangi lagi INC, SC, INC, SC sampai 6 kali atau sampai 1 putaran. Oke, kita mulai di lubang pertama. Kita akan isi dengan tusuk INC, yaitu 2 tusuk single crochet dalam 1 lubang. 1, tetap di lubang yang sama. 2, lanjut lubang berikutnya kita isi 1. Oke, kita ulangi lagi rumus dalam kurungnya, yaitu INC, lanjut SC, ulangi lagi INC, kemudian SC. Ini kita sudah dapat 3 hitungan, kita ulangi 3 hitungan lagi.
Oke, ini udah selesai di akhir baris dan untuk rumusnya udah dapat 6 kali. Kita akhiri dengan seperti ini. Kita tarik loopnya ke belakang, kita tarik sampai mepet. Kemudian kita masuk baris berikutnya, baris keempat. Oke, untuk hitungan baris keempat, itu kita ada 2 SC, jadi ini SC, lanjut SC, kemudian baru INC. SC lagi, SC, INC. Begitu ya, kita lanjutkan sampai 6 kali atau sampai 1 putaran. Oke, kita mulai. Lubang pertama kita isi dengan SC. Lanjut, lubang berikutnya kita isi SC. Kemudian INC. 1, tetap di lubang yang sama. 2. Untuk rumusnya kita ulangi lagi. SC, SC lagi, kemudian INC. Oke, seperti ini ya untuk rumus dalam kurung. Jadi akan kita lanjutkan sampai 6 kali atau sampai 1 putaran penuh. Untuk baris keempat nanti, untuk hasilnya akan ada 24 tusukan. Oke, ini untuk baris keempat udah selesai. Hasil jadinya seperti ini. Kemudian kita akhiri baris. Kita tarik seperti ini. Kemudian kita lanjut baris kelima. Untuk hitungannya di lubang pertama di sini INC, kemudian lanjut SC, SC, SC. Jadi untuk SC-nya 3 kali. Kita lakukan ya. Untuk lubang pertama kita isi dengan tusuk INC. Satu, kemudian tetap di lubang yang sama. 2, kemudian 3 kali tusuk single crochet. 1, 2, 3, lanjut ulangi lagi hitungannya yaitu INC. 3 tusuk single crochet. 1, 2, 3. Oke, seperti ini ya. Tinggal kita ulang-ulangi saja sampai 6 kali. Oke, untuk baris kelima udah selesai dan hasil jadinya seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya dari baris ke-6 sampai 10, teman-teman bisa pakai rumus ini ya. Oke, ini kita udah jadi di baris ke-10, hasil jadinya seperti ini. Kemudian untuk benangnya jangan dipotong dulu, tapi kita akan kasih lapisan plastik kanvas supaya untuk bagian alasnya itu kaku ya atau kokoh. Kita potong aja untuk plastik kanvasnya, itu lebih kecil daripada bagian rajutannya. Oke, dan untuk selanjutnya kita akan jahit dengan menggunakan jarum tangan. Untuk benangnya gunakan benang jahit ya. Kita jahit seperti ini.
Kemudian lanjut kita potong bagian kain atau innernya. Kita potong dengan kampuh sekitar 1 cm aja. Sebelum mulai menjahit, kita lipat-lipat aja seperti ini, kemudian kita jahit. Oke, untuk cara jahitnya itu seperti ini, kita lanjutkan sampai selesai. Oke, ini udah selesai hasil jadinya seperti ini. Kemudian kita akan lanjut untuk baris rajutannya. Untuk baris ini kita hanya akan membuat tusuk single crochet semuanya, jadi tanpa ada tusuk INC atau tusuk penambahan. Untuk baris ke-11 sampai baris ke-18. Oke, ini sudah berada di akhir baris. Kemudian untuk caranya sama seperti baris-baris sebelumnya ya. Kita akhiri dengan cara seperti ini. Kemudian nanti kita akan ulangi lagi di baris berikutnya sampai selesai di baris ke-18 ya, dengan hitungan yang sama, yaitu tusuk single crochet semuanya. Oke, ini udah selesai di baris ke-18 dan hasil jadinya seperti ini. Untuk sisa benangnya ini kita nanti akan potong. Kita rapikan dulu dengan cara seperti baris sebelumnya ya. Oke, kita tarik aja sampai kuat, kemudian kita potong. Dan untuk ujungnya kita bakar aja seperti ini. Nah, ini udah selesai. Kemudian kita lanjut badan tas, kita bikin tiang seperti ini. Kita bikin 2 pieces aja. Untuk panjangnya sekitar 17 cm. Untuk hitungannya baris 1 sampai 4 itu 25 tusuk single crochet ya. Jadi tinggal kita bikin 25 tusuk single crochet bolak-balik sampai 4 baris. Nah, nanti untuk bagian ini sebenarnya saya bikinnya 4, ternyata kelebihan 2 ya. Jadi teman-teman bisa bikin 2 aja. Nah, kemudian lanjut di bagian handle. Untuk handlenya ini kita bikin 1 pieces aja dengan jumlah tusukan 90 tusuk single crochet. Jadi baris pertama sampai baris keempat itu 90 tusuk single crochet ya. Untuk ukurannya itu kurang lebih ada 68 cm. Lanjut kita bikin bagian yang horizontal. Untuk panjangnya itu menyesuaikan lebar alas yang ini. Nah, itu hitungannya ada 60, jadi kita bikin 60 juga. Maksudnya 60 tusuk single crochet ya.
Nah, nanti pasangnya itu seperti ini. Kita bikin 2 pieces ya. Lanjut, kita bikin bagian bunganya ya. Untuk bagian bunga itu seperti ini. Kita bikin sebanyak 8 pieces. Pertama, kita bikin magic ring. Kemudian isi dengan 6 tusuk single crochet. Seperti ini, tarik benang, bikin tusuk rantai 1 kali, lalu mulai membuat tusuk single crochet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian tarik sampai rapat. Kemudian kita akhiri baris pertama ini. Kita bikin tusuk slip stitch di lubang pertama di awal baris. Untuk lubang pertama ini susah, jadi aku ambil loop yang bagian depan aja. Kita bikin slip stitch, kemudian tusuk rantai 3 kali, 1, 2, 3, kemudian di lubang yang sama kita bikin tusuk double triple crochet. Tetap di lubang yang sama, kita tarik, kita kaitkan 1, 2, 3. Ulangi lagi. Tetap lubang yang sama, kita kaitkan 3 kali, 1, 2, 3. Kemudian tusuk rantainya 3 kali. Tetap di lubang yang sama, kita bikin tusuk slip stitch. Jadi di masing-masing lubang kita bikin kelopak seperti ini ya. Kemudian lanjut lubang berikutnya kita bikin slip stitch. Aku masuknya di loop bagian depan aja ya, soalnya biar enggak susah pas masukinnya, soalnya ini kan stitchnya double-double dalam satu lubang, jadi bakalan menghabiskan tenaga kalau kita bikin di kedua loop. Ini untuk rumusnya sama ya, yaitu bikin double triple crochetnya 2 kali di lubang yang sama. Oke, kemudian tusuk rantai 3 kali. Tetap di lubang yang sama kita bikin slip stitch. Jadi cara bikin kelopak di setiap lubangnya seperti ini ya. Tinggal kita ulang-ulangi saja sampai selesai dan mendapat 6 kelopak. Ini untuk hasil jadinya seperti ini. Tinggal kita potong benangnya, kemudian tarik. Lalu untuk sisa benangnya itu kita tarik ke belakang. Kemudian di bagian belakang kita simpul aja. Yang ini kita simpul, potong, kemudian kita bakar bagian ujungnya. Nah, untuk bunganya kita bikin 8 pieces ya. Setelah semua bagian selesai, kita bisa rangkai semuanya ya. Pertama, kita bikin 4 titik biar seimbang ukurannya. Kita pakai cara ini ya. Nah, seperti ini, daripada kita hitung-hitung, kita tandai aja seperti ini. Pertama kita pasang yang bagian lurus yang berdiri, kita pasang di bagian titik yang sudah kita tandai. Nah, untuk cara pasangnya di sini saya gunakan jarum jahit tangan dan benang jahit supaya hemat tenaga. Kalau kalau benang besar seperti ini dipakai menjahit itu bakalan menghabiskan tenaga. Jadi kita akan pakai cara seperti ini. Untuk menjahitnya teman-teman bisa perhatikan pada videonya ini.
Satu sisi yang bagian pendek udah selesai, kita lanjut bagian sisi satunya. Jadi saling berhadapan ya untuk bagian yang pendek. Nanti untuk bagian yang satunya itu adalah bagian handle-nya yang panjang. Ini kita pasang aja dulu ya. Oke, untuk bagian yang pendek udah selesai, kita lanjut untuk bagian handle-nya ya. Nah, pasangnya seperti ini, tinggal kita jahit aja seperti yang sebelumnya. Nah, ini sudah terpasang. Dan kita lanjut pasang bagian yang horizontal. Pertama kita cari titik tengahnya, kemudian tandai, kemudian cari titiknya lagi di sisi satunya seperti ini ya. Jadi ada 3 titik. Dan masing-masing titik nanti itu tepat pada bagian tiangnya. Nah, ini untuk bagian sambungan, kita sambung aja seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan videonya. Setelah selesai disambung, kita akan lanjut memasang bagian bunga. Jadi untuk bagian bunganya itu posisikan aja seperti ini, kemudian lanjut kita jahit. Kemudian kita lanjut di sisi satunya, untuk penandanya itu pas pada bagian tiang dan untuk tingginya harus sama ya. Kita jahit, kemudian langsung aja pasang bagian benangnya. Nah, di sisi satunya juga sama, paskan pada bagian penanda, kemudian pasang bunganya. Ya, di sini juga. Jadi ada 4 titik di atas, kemudian kita pasang lagi untuk bagian yang horizontal itu di tengah-tengah. Sebelumnya kita pasang penanda dulu di 3 titik. Kemudian untuk bagian sambungannya itu tepat di sini kita pasang dulu untuk bagian sambungan. Sama seperti yang tadi ya, kita jahit. Kemudian nanti kalau sudah selesai pada sambungan, kita langsung jahit juga untuk bagian bunganya. Oke, ini sudah selesai dan hasil jadinya seperti ini. Tinggal kita kasih puring aja. Untuk puringnya kita gunakan kantong serut ya. Maaf banget untuk kantong serutnya, itu aku jahit sendiri dan aku tidak bikin tutorialnya. Jadi teman-teman untuk kantong serutnya bisa beli di marketplace atau pesan pada penjahit ya. Jadi sekian dulu tutorial dari saya. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.